Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita setelah menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga salat subuh kita benar-benar disaksikan oleh para malaikat. Saudara-saudara sekalian, tadi saya bacakan dan sekaligus saya kutipkan ayat yang pasti kita semua hafal ayat itu. Ayatnya termaktub dalam surah Al-Isra, surah ke-17, ayat yang pertama. Surah 17, urutan surah ke-17 ini ternyata memiliki dua nama. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat terkait mengenai surah ini, ada dua nama yang sebenarnya ada saling keterkaitan. Yang pertama merujuk pada peristiwa mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni berkaitan dengan Isra'nya beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekaligus nama surah ini disebut dengan sebutan surah Bani Israil. Jadi ada peristiwa Isra dan sekaligus bicara mengenai Bani Israil. Kalau berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa itu sendiri adalah kiblat kaum Bani Israil. Itulah sebabnya kalau saudara-saudara pernah haji maupun yang umrah, waktu di Madinah pernah sholat di masjid yang namanya Masjid Kiblatain. Apa maksudnya Masjid Kiblatain? Masjid dua kiblat. Jadi kalau panjenengan masuk ke dalam masjid itu, kemudian di situ ada mihrab, kemudian panjenengan sholatnya menghadap ke arah utara, berarti salah tempat. Seharusnya menghadap kemana? Arah selatan. Meskipun sama-sama ada mihrab, tapi mihrab yang menghadap ke arah utara itu sudah tidak berlaku lagi. Yang masih dipertahankan kiblat menuju arah selatan.
Kalau ke utara Masjidil Aqsa, kalau ke selatan Masjidil Haram. Jadi ada yang pernah keliru enggak sholatnya menghadap ke utara? Saya kira enggak, karena ada tulisan di situ. Kalau diterjemahkan, inilah kiblat umat Islam yang pertama. Baru setelah itu kiblat yang kita kenal sekarang dengan nama Masjidil Haram. Ini bukan sekedar bicara kiblat, tapi bicara mengenai peristiwa besar yang sebetulnya ini ada semacam grand design yang Allah sengaja untuk hadirkan kepada kita mengenai peristiwa yang termaktub di dalam surah Al-Isra ini. Kalau menggunakan istilah bahasa kampus, tapi tidak perlu dihafal, cukup diketahui. Satu kata di dalam Al-Quran yang tidak muncul di surah lain ataupun di ayat lain, hanya satu-satunya kata itu muncul. Ini disebut dengan istilah hapax legomena. Wis, tidak perlu dihafal, yang penting bisa tahu. Hapax legomena artinya satu-satunya bukti, satu-satunya istilah yang tercantum di dalam Al-Quran dan tidak diulang di surah lain maupun di ayat lain. Apa itu satu-satunya istilah yang dipakai? Masjidil Aqsa. Jadi kalau ditanya, ada nggak istilah Masjidil Aqsa di surah selain surah Al-Isra? Jawabannya zero. Tahu zero? Bukan hero ya, zero. Ada nggak ayat lain di dalam Al-Quran yang mencantumkan istilah Masjidil Aqsa selain surah Al-Isra di ayat pertama ini? Jawabannya zero. Tapi kalau ditanya, ada nggak istilah Masjidil Haram tercantum di surah lain selain surah Al-Isra? Jawabannya banyak. Inilah bedanya antara istilah Masjidil Haram dengan istilah Masjidil Aqsa. Kalau satu-satunya tercantum di dalam Al-Quran dan tidak ditemukan di surah lain ataupun di ayat lain, berarti itu harus menjadi fokus perhatian siapapun yang mendengar dan siapapun yang membacanya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Apakah ini ada kaitan mengenai sejarah yang berulang dan berulang dan berulang? Jawabannya iya. Kita tahu Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram itu sebetulnya ada grand design. Apa itu grand design? Ya, grand design. Kalau saya sebut grand design paham? Ada rancangan. Apa sebenarnya rancangan Allah Subhanahu wa taala terhadap dua tempat suci ini? Kita tahu di dalam Al-Quran istilah Masjidil Haram itu kawasannya disebut dengan istilah sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran sendiri, yang pasti kita hafal ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, merujuk pada Masjidil Haram. Jadi grand design Masjidil Haram itu adalah tempat yang aman. Makanya saudara-saudara yang masuk ke kawasan itu, baik yang haji maupun yang umrah, boleh tidak membunuh binatang di sana? Tidak boleh. Ini sebetulnya bahasa simbol. Tahu bahasa simbol? Bahasa simbol itu sebetulnya yang dimaksudkan itu banyak, tapi hanya diambil satu sampel. Dilarang membunuh binatang,
Tapi sebenarnya bukan sekedar itu, ada tujuan yang lebih penting dari itu. Boleh nggak berkata-kata kotor di sana? Tidak boleh. Makanya kalau di sana sudah bisa melaksanakan hal yang Allah larang, tidak bergunjing, tidak melakukan perbuatan-perbuatan kotor, bahkan tidak boleh melakukan pembunuhan terhadap binatang sekalipun, itu menandakan di luar kawasan itu harus bisa diterapkan. Itu tujuannya. Makanya haji maupun umroh itu hanya merupakan preambul, bukan tujuan. Itu preambul. Kalau di sana sudah bisa lakukan, di luar kawasan itu harus bisa dilakukan. Ini persis seperti kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Boleh nggak berkata-kata kotor? Tidak boleh. Boleh nggak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram? Tidak boleh. Apakah pada masa bulan Ramadan saja itu dilakukan demikian? Tidak. Di luar bulan itu harus lebih bisa. Jadi ini hanya merupakan pengantar, hanya merupakan simbol. Inilah grand design yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita. Konteksnya dalam arti Masjidil Haram, tempat yang aman. Grand design, karena di situ ada kiblat Allah, di situ ada pengawasan Allah, di situ ada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu membersamai kita. Itu tujuannya. Nah, kemudian bagaimana dengan Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa juga sama. Itu kiblat. Di situ ada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang selalu membersamai umatnya. Makanya Masjidil Aqsa itu terletak di kawasan yang disebut dengan nama kotanya disebut kota apa? Yerusalem. Sampean tahu enggak nama dari Yerusalem? Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Disinilah kita perlunya memahami makna. Yerusalem itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Bahasa aslinya itu bukan Yerusalem, Yerushalayim. Yerushalayim. Yerushalayim itu dari dua kata. Yeru arti harfiahnya rumah. Shalayim itu dari kata shalom. Jadi Yeru artinya rumah, Shalayim atau Shalom arti harfiahnya damai sejahtera. Jadi itu sebenarnya maknanya rumah yang penuh damai sejahtera. Sama enggak maksudnya dengan Baladan Aminah? Sama. Jadi kota itu diberi nama Yerusalem ada tujuan, ada maksud. Karena kawasan itu adalah kawasan damai sejahtera. Sama dengan Makkah sebagai negeri yang aman. Pertanyaannya, Yerusalem sebagai nama kawasan, siapa yang mendirikan? Siapa yang mendirikan? Sampean pasti tahu. Cuma kalau belum saya ngomong, masih bingung siapa kira-kira. Ayo, siapa yang bisa tahu? Siapa yang mendirikan di situ? Bukan. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Pertanyaannya sekarang, apa makna Sulaiman? Nah, bingung kan? Mengaji itu nanti kita akan bisa tahu rahasia-rahasianya. Namanya saja Sulaiman, itu bahasa Quran. Nama Ibraninya mirip dengan itu. Bukan Sulaiman, tapi Shlomo. Makanya disebut Malach Shlomo. Malach Shlomo artinya Raja Sulaiman. Shlomo diambil dari kata Shalom. Apa arti Shalom? Sama dengan salam. Apa arti salam? Damai sejahtera. Jadi kawasan itu disebut kawasan damai sejahtera. Yang mendirikan kotanya adalah kota siapa? Nabi Sulaiman. Siapa itu Nabi Sulaiman? Raja penuh damai sejahtera.
Dahsyat enggak itu rancangannya? Nah, yang mendirikan kotanya Nabi Sulaiman, yang membangun Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang pertama adalah Sulaiman alaihissalam. Sedangkan Masjidil Haram yang membangun itu adalah datuknya Nabi Sulaiman. Siapakah beliau? Nabi Ibrahim. Jadi pertanyaannya, mana yang lebih tua? Mana yang lebih tua? Nabi Ibrahim, karena datuknya. Sementara Nabi Sulaiman cicitnya. Tapi kedua kawasan ini sama-sama tempat yang penuh damai sejahtera. Itu grand design-nya. Grand design-nya begitu. Tapi kota yang penuh damai sejahtera itu sekarang menjadi apa? Neraka dunia. Kalau bahasa beliau neraka dunia. Kok bisa begitu? Itu pelajaran tuh sebenarnya. Kok bisa begitu? Kita ringkas sekarang ya. Kita tahu siapa itu Bani Israel. Bani Israel itu keturunan dari Israel. Siapa itu Israel? Itu adalah gelar yang disematkan kepada Nabi Yakub. Siapa itu Nabi Yakub? Putra dari Ishak alaihissalam. Siapa itu Ishak? Putra dari Ibrahim alaihissalam. Kemudian, siapa itu orang yang disebut Arab Palestina? Siapa itu orang Arab? Arab itu sebutan untuk mereka yang disebut sebagai Bani Ismail. Siapa itu Bani Ismail? Keturunan Ismail. Siapa itu Ismail? Anaknya Ibrahim. Jadi kalau begitu, ini sebenarnya apa yang terjadi? Kalau bahasa beliau mungkin dikenal dengan istilah Baratayuda. Tahu maksudnya Baratayuda itu apa? Kalau orang Jawa mengatakan Brontoyudo, ya, Baratayuda. Barata itu bahasa Sanskerta, Yuda itu perang. Jadi Yuda itu perang, Barata itu saudara laki-laki dalam bahasa Sanskerta. Bahasa Inggrisnya brother, bahasa Parsinya brother. Jadi brother saudara laki-laki, Barata bahasa Sanskerta saudara laki-laki, brother saudara laki-laki dalam bahasa Inggris. Ini karena satu rumpun, satu bahasa Indo. Sama seperti dalam bahasa Parsi itu ada istilah father. Dalam bahasa Inggris menjadi father. Dalam bahasa Jerman menjadi vater. Dalam bahasa Sanskerta menjadi pitar. Dalam bahasa Yunani menjadi pater. Jadi pater, pitar, vater, father itu menunjukkan itu satu rumpun bahasa. Nah, kembali pada persoalan tadi. Antara Arab Palestina, antara Bani Ismail dengan Bani Israel itu sebetulnya beda suku atau masih satu saudara? Masih satu saudara. Tapi kenapa bisa seperti ini sekarang? Apa yang menyebabkan? Kita tahu Nabi Ibrahim itu punya dua istri. Satu istri yang bernama Sarah, satu istri yang bernama Hajar. Sebetulnya ini nggak ada masalah. Tapi yang belakangan-belakangan ini kemudian menjadi problem. Tapi kita harus tahu, kalau satu bangsa diutus banyak nabi, berarti bangsa ini ada masalah apa? Kalau satu bangsa hanya diutus sekian nabi, hanya segelintir nabi saja, dengan satu bangsa diutus banyak nabi, ini sebetulnya ada masalah apa? Ini pelajaran bagi kita. Kalau saya tanya, Bani Ismail dan Bani Israel, kalau dibandingkan, mana jumlah nabinya yang terbanyak? Bani Israel. Bani Israel itu nabinya terbanyak.
Apakah menunjukkan kalau satu bangsa diutus banyaknya nabi, membuktikan bahwa mereka ini wataknya seperti apa? Wataknya positif atau negatif? Negatif. Karena sering bandelnya, sangat-sangat bandelnya. Kita tahu Al-Quran menceritakan, kitab mereka pun juga menceritakan, ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk pergi ke untuk pergi ke Bukit Tursina, Bani Israel waktu itu yang sezaman dengan Nabi Musa sendiri terbelah menjadi dua. Ada yang tetap mengikuti Nabi Musa alaihissalam, ada yang mereka menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Bahkan mereka menyembah patung lembu emas. Kenapa bisa begitu? Bahkan ketika Nabi Musa turun dari Bukit Sinai, langsung mengambil janggutnya Nabi Harun. Kenapa bisa seperti ini? Apa yang terjadi? Nabi Musa marah kepada Nabi Harun, dan Nabi Harun berkata, ini ulah dari Samiri. Siapa itu Samiri? Samiri itu adalah orang luar yang kemudian mengobok-obok Bani Ismail, mengobok-obok Bani Israel maksudnya. Dari sinilah kita bisa paham bagaimana watak Bani Israel itu sendiri. Nah, saudara-saudara perhatikan, di Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu ada sesuatu penanda. Di Masjidil Haram ada yang disebut Maqam Ibrahim, tempat pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu. Di kawasan Al-Quds itu ada tempat yang disebut Maqbarah Ibrahim. Maqbarah itu kuburan Ibrahim, kuburannya Nabi Ibrahim, tepatnya di kawasan Hebron. Kawasan Hebron itu sebenarnya di situ jasad Nabi Ibrahim dibaringkan. Yang sebelah kanan itu masjid, yang sebelah kiri itu sinagog. Tahu sinagog? Sinagog itu tempat ibadah Yahudi. Ini sebagai contoh konkret. Orang yang di luar sono bisa lihat di sini enggak? Bisa. Orang yang di sini bisa lihat di luar situ enggak? Bisa. Kalau diibaratkan, sini sinagoga, di situ masjid. Berdempetan. Di tengah-tengahnya itu kuburan Nabi Ibrahim. Jadi yang di sebelah sini, yang di sebelah sana sama-sama ibadah. Yang satu beribadah dalam bahasa Arab, membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Yang sono. Yang sebelah sini berdoa juga. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Elohei Avotenu Elohei Avraham Velohei Yitzhak Velohei Yaqub. Yang satu menyebut Ibrahim, yang satu menyebut Abraham. Kira-kira yang berada di dalam kubur itu bagaimana reaksinya? Bayangkan tuh. Kita coba bayangkan. Ibrahim alaihissalam bukan sekedar manusia biasa. Dia seorang nabi. Ya, dia bahkan seorang rasul. Bahkan dia disebut Abul Anbiya. Dia mati secara fisik, iya. Tapi dia hidup atau mati? Hidup. Secara ruh dia hidup. Dia bisa nggak mendengar apa yang dikatakan? Dengar. Pendengarannya sangat tajam. Ini yang satu menyebut Ibrahim, yang satu menyebut Abraham. Kira-kira beliau menangis atau bersuka cita? Coba bayangkan. Kalau seandainya itu kita, kira-kira tetesan air mata itu seluas apa? Ini yang terjadi. Jadi saudara-saudara, peristiwa memang seperti ini. Ini pelajaran hidup untuk kita. Ya tentu saja ini adalah bukan sekedar peristiwa agama, ini peristiwa politik juga.
Bani Israel sekali lagi orang-orangnya sangat keras. Orang-orangnya sangat betul-betul keras. Bahkan bukan wilayahnya, tapi diaku sebagai wilayahnya. Dan itulah yang terjadi sampai hari ini. Bahkan apakah akan selesai? Tidak akan pernah selesai. Sampai pada akhirnya mereka melihat langsung kebenaran itu. Kebenaran apa itu? Kebenaran ini yang ingin saya sampaikan. Berapa banyak jumlah para nabi yang diturunkan kepada Bani Israel? Banyak sekali. Anggap saja banyak. Pertanyaannya sekarang, siapa nabi terakhir dari kalangan Bani Israel? Isa al-Masih. Ini tolong dicatat. Nabi terakhir, Rasul terakhir dari kalangan Bani Israel itu adalah Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam. Apakah Bani Israel menerima beliau sebagai seorang nabi? Tidak. Apakah Bani Israel menerima beliau sebagai seorang rasul? Tidak. Apakah Bani Israel menerima beliau sebagai Al-Masih? Tidak. Mengapa mereka menolak? Mereka bahkan menfitnah Nabi Isa sebagai putra seorang pezina. Coba bayangkan. Apakah sebelumnya diutus nabi-nabi dan rasul? Iya. Siapakah beliau? Pertama, Zakaria. Apakah Bani Israel menerima beliau sebagai seorang nabi? Ditolak. Bahkan Nabi Zakaria digergaji. Setelah itu diutus nabi yang lain, putra dari Nabi Zakaria, yakni Nabi Yahya. Apakah Bani Israel menerima sebagai seorang nabi? Tidak. Bahkan Nabi Yahya dipenggal lehernya. Jadi Nabi Zakaria tidak selamat, dalam arti terbunuh. Nabi Yahya juga tidak selamat, dalam arti terbunuh. Sekarang Allah mengutus yang terakhir. Tidak ada nabi lain dari kalangan Bani Israel selain ini, yakni Isa ibnu Maryam. Apakah Allah menyelamatkan beliau? Iya. Kenapa Allah menyelamatkan beliau? Karena tujuannya satu. Ini kalau sampai menjadi korban, tamat, selesai. Tidak ada saksi lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Isa putra Maryam dan nanti akan turun kembali untuk menjadi saksi dan menghakimi 12 suku Bani Israel. Ini dari kalangan Bani Israel. Sebelum beliau diangkat ke langit, beliau bersumpah, dan ini dicatat bukan dalam Al-Quran, tapi dicatat di kitabnya saudara kita kaum Nasrani. Ketika beliau berdakwah kepada umatnya, dia berkata demikian. Kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia, wahai Bani Israel, aku rindu untuk menghimpun kalian seperti induk ayam menghimpun anak-anaknya. Coba bayangkan, saya ulangi lagi. Aku rindu menghimpun kalian seperti seekor induk ayam menghimpun anak-anaknya. Tapi kalian semua menolak aku. Kalian semua tetap menolak aku. Saksikanlah wahai Bani Israel, bangunan suci ini tidak ada satupun batu bata yang tertata rapi. Semuanya akan dihancurkan. Ini sumpah Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaannya, apakah bangunan suci itu luluh lantak? Jawabannya iya. Tahun berapa? Tahun 70 Masehi. Dihancurkan oleh Kaisar Titus. Baitul Maqdis yang megah waktu itu, sangat-sangat megah, dihancurkan oleh Kaisar Titus, dan yang disisakan hanya tembok ratapan itu saja. Kalau saudara pernah umroh sampai ke Yerusalem, hanya menatap bongkahan batu yang tertata di tembok ratapan, sampean pasti menangis. Menangisnya apa? Itu batu, lebarnya itu dari sini ke sono, itu baru satu batu bata.
Bayangkan, lebarnya dari sini ke sono. Kemudian tingginya berapa? Dari atas ke bawah. Ini satu batu bata. Pertanyaannya, bagaimana cara mengangkatnya dan menumpuknya? Betapa megahnya itu. Dan itu baru satu batu bata. Padahal tembok ratapan itu berapa batu bata? Sampai pernah mikir sampai ke sana? Nggak pernah mikir kita ini. Padahal kalau kita lihat batu batanya saja segitu. Ini bagaimana cara menyusunnya? Kalau begitu dulu Baitul Maqdis megahnya kayak apa? Sampai kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata, saksikanlah wahai Bani Israel, itu betapa jeritan hati Isa ibnu Maryam karena begitu bandelnya Bani Israel. Sampai kiblatnya pun harus dihancurkan. Coba bayangin. Ini Bani Israel. Makanya jangan tiru wataknya Bani Israel. Sampai meniru wataknya Bani siapa? Ini berbeda dengan Bani Ismail. Meskipun kadang-kadang Bani Ismail itu ada yang nyeleweng itu ada, tapi tidak seperti Bani Ismail, Bani Israel. Maka saudara-saudara, apa yang terjadi atas peristiwa yang sekarang, dan bahkan kita juga munajat kepada Allah, tidak ada seorang pun manusia muslim yang hatinya tidak terpaut dengan Masjidil Aqsa. Kalau ada seorang yang mengaku muslim tapi hatinya tidak terpaut dengan Masjidil Aqsa, sebetulnya ada sesuatu masalah dalam imannya. Masjidil Aqsa itu bukan sekedar masjid. Masjidil Aqsa itu bagian dari keislaman kita. Siapapun kita yang mengaku sebagai muslim tidak ada cinta kepada Masjidil Aqsa, sebenarnya keislamannya ada masalah. Jadi ini bukan dalam soal politik semata-mata. Ini ada persoalan iman. Maka nanti di akhir zaman, yang sanggup menyelesaikan peristiwa besar ini hanya dua orang. Satu saksi dari Bani Israel, satu saksi dari Bani Ismail. Satu saksi dari Bani Ismail menjadi imam sholatnya. Satu saksi dari Bani Israel menjadi makmumnya. Siapakah yang dimaksud? Satu, Imam Mahdi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, Isa ibnu Maryam alaihi salam. Kita kadang-kadang mikir, saya pun mikir, Isa putra Maryam di dalam Al-Quran bin Nas, dia berkata demikian, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah seorang Rasul bagi kalian. Pangkatnya tinggi, Rasul. Kalau seorang Rasul, pasti seorang Nabi. Pertanyaan kemudian, Imam Mahdi alaihi salatu wassalam, beliau itu Nabi atau bukan? Bukan. Beliau Rasul atau bukan? Bukan. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, tapi dia adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia disebut Imam Al-Mahdi. Dialah yang akan memimpin sholat kaum muslimin dibersamai dengan Isa putra Maryam. Dan dialah yang akan bersama-sama membebaskan Baitul Maqdis di masa depan. Jadi itulah yang akan terjadi di masa depan nanti. Sekarang ini baru apanya? Voorschot kata orang Belanda. Apa itu voorschot? Ya, DP-nya sekarang ini. Jadi kita ini kalau ingin lihat grand design dunia, lihat itu Baitul Maqdis. Apa yang sedang terjadi Baitul Maqdis? Sekarang ini sudah bergeser. Dulu namanya Pax Britannica pada tahun 1948. Kemudian bergeser ke Pax Americana. Baru sekarang ini bergeser ke Pax Judaica. Jadi yang mengomando dunia ini semuanya berada di sono. Makanya ada kripto, makanya ada uang yang disebut uang digital. Ini bagian dari situ.
disentralisasi semua. Kita bisa nggak hidup sekarang tanpa sentralisasi keuangan digital? Bisa nggak sekarang? Nggak bisa. Semua masuk ke satu sistem. Semua. Kalau sistem ini hancur, sudah kolaps semua. Sekarang yang mengontrol siapa? Pax Judaika. Pax Judaika. Ngeri kalau kita lihat seperti ini. Tapi itulah yang kita bisa lihat sekarang, yang kita bisa terima. Maka persatuan kaum muslimin harus. Cuma masalahnya begini, kaum muslimin tuh kok mudah dicerai-beraikan tuh. Coba lihat tuh bangsa-bangsa di Timur Tengah. Satu ada yang blok Yudaika, yang lain nggak mau ikut. Jadi satu dengan yang lain belum menyatu. Bagaimana nanti bisa menyatu? Wallahu a'lam, saya tidak tahu jawabannya. Tapi yang jelas, ketika Imam Mahdi bersama Isa putra Maryam datang di akhir zaman, itulah tanda. Tanda apa? Tanda besar. Tanda besar sebelum apa? Sebelum kiamat kubra. Nah, itu yang akan terjadi. Makanya kita harus mempersiapkan diri sekarang, harus menjadi muslim yang punya kualitas iman yang lebih baik dan lebih baik. Jangan sekedar pokoknya berislam, tapi berislam yang semakin naik tingkat makomnya, baik dalam persoalan pribadi, keluarga maupun komunitas. Mudah-mudahan di sini sudah menjadi komunitas yang betul-betul solid. Satu sama lain saling support, satu sama lain saling menjaga iman di antara saudara-saudara kita yang lain. Jadi sekali lagi saudara-saudara, ayat Al-Quran yang termaktub dalam surah Al-Isra ini menjadi cermin bagaimana kita melihat lonceng dunia ini. Kalau saya sebut lonceng, paham ya? Lonceng dunia, apa yang sedang bergeser. Kita lihat sekarang jam berapa? Jam 5. Setelah jam 5 jam berapa? Jam 6. Terus begitu. Yang kita lihat apa? Baitul Maqdis. Apa yang terjadi Baitul Maqdis adalah merupakan bagian dari tanda-tanda. Dan tanda-tanda ini terus bergerak. Bergeraknya maju, bukan mundur. Terus bergeraknya maju. Sampai duhur, sampai asar. Baru kemudian maghrib, baru kemudian isya, dan seterusnya. Begitu. Jadi saudara-saudara, ini bukan sekedar peristiwa biasa. Ini peristiwa tanda-tanda zaman. Maka bagi mereka yang masih belum taat kepada Allah, kembalilah taat kepada Allah. Bagi siapapun yang sudah taat kepada Allah, tingkatkan ketaatan itu. Dan bagi siapapun yang sudah semakin taat kepada Allah, jangan merasa sombong, tapi sampaikan kepada yang lain supaya lebih taat. Sampaikan kepada yang lain supaya mereka lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian dan bisa menjadi panduan hidup ke depan kita. Baik, ada yang mau tanya? Di Masjid Al-Aqsa itu kadang ada yang menyebut Baitul Maqdis Al-Quds, terus Aqsa itu apa bedanya antara tiga ini? Kalau disebut Aqsa itu harfiahnya jauh. Jadi Masjidil Aqsa artinya masjid yang terjauh. Itu arti harfiahnya. Kenapa disebut Baitul Maqdis? Karena ini bentuk Arabnya dari istilah Ibrani Bait HaMikdash. Bait itu artinya rumah. Mikdash artinya kudus, suci. Bait HaMikdash bahasa Ibraninya, Arabnya menjadi Baitul Maqdis. Disebut Al-Quds ya karena sama maknanya Quds, kudus. Kudus kalau kita menyebut artinya suci. Itu kawasan yang disebut Yerusalem itu sendiri. Jadi ini hanya sekedar istilah untuk menunjuk kawasan yang sama. Mau disebut Al-Quds, mau disebut Baitul Maqdis, mau disebut Masjidil Aqsa, maksudnya sama. Cuma begini, Masjidil Aqsa itu kalau diibaratkan meja ini, itu kan ada dua bangunan. Ya, ada yang di tengah yang warnanya kubahnya itu emas. Ada yang di samping warnanya agak keperak-perakan tuh yang di samping. Kompleks semuanya ini disebut Masjidil Aqsa. Semua kompleks ini. Yang sebelah sini ada satu tembok yang disebut tembok ratapan di luar. Orang Yahudi sebetulnya
enggan untuk masuk ke dalam di situ, sebetulnya ya, karena ini adalah kawasan suci, nggak boleh dimasuki. Apalagi di tengah itu sebetulnya tempat tataan. Apa itu tataan? Ya tataan. Karena tataan untuk tabut. Di dalam Al-Quran ada disebut tabut. Tabut itu arah kiblatnya. Nah, makanya orang Yahudi itu kalau sholat tetap menghadap ke arah dalam. Berarti menghadap ke masjid itu. Bahkan temboknya ini dia menengadahkan tangannya ke tembok di situ. Jadi dia nggak masuk. Tapi kalau orang-orang Zionis yang sekuler itu masuk ke dalam. Karena memang yang tentara-tentara Israel rata-rata ya sekuler. Tapi kalau yang agamanya ortodoks, mereka nggak mau masuk ke dalam. Ini yang disebut Masjidil Aqsa. Dua-duanya ini. Jadi bukan hanya ini saja Masjidil Aqsa. Dua-duanya itu Masjidil Aqsa. Hanya saja ini yang lain-lain bangunannya sudah hancur. Ini didirikan oleh Khalifah Marwan. Yang di sini juga didirikan oleh Khalifah Umar ibn Khattab. Jadi kedua-duanya ini sebetulnya peninggalan kaum muslimin. Makanya itu satu tempat, tapi jadi rebutan dari Yahudi dan Islam. Juga Nasrani. Sebelah sini ada bangunan yang disebut sebagai gereja makam suci yang sebelah sini. Jadi itu satu tempat, satu kawasan, tiga agama. Makanya kontrol PBB itu ke situ. Tapi ya begitu, PBB itu lemah. Lemahnya kenapa? Dikontrol oleh Israel sendiri. Karena di PBB ada nggak hak veto? Ada. Tapi jalan nggak itu? Nggak jalan. Keadilan jalan nggak? Nggak jalan. Jadi keadilan itu bisa sepenuhnya jalan ketika dua orang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turun nanti di akhir zaman. Kira-kira kita menangi nggak zamannya beliau? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Oke, ada yang lain? Ya. Terima kasih Pak. Saya mau nanyakan sedikit saja. Israel sama orang-orang yang dikatakan Ustaz tadi itu konflik agama atau konflik wilayah? Terima kasih. Ringkasnya begini, itu konflik agama iya, konflik wilayah atau politik juga iya, itu campur baur sudah. Kenapa disebut konflik agama? Karena orang Yahudi punya pemahaman itu bagian dari tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Dari mana disebut? Dalam kitab sucinya disebut begitu. Jadi mau nggak mau itu ya juga persoalan kitab suci. Kalau bicara kitab suci, bicara agama. Nah, itu pertama. Yang kedua, kota kawasan Yerusalem itu sebetulnya awalnya ya itu di bawah pemerintahan yang macam-macam. Ada pemerintahan Romawi, ada pemerintahan Turki Utsmani, ada pemerintahan ini, pemerintahan itu dan seterusnya. Berganti-berganti. Tapi sebelum tahun 1948, kawasan itu antara Muslim, Nasrani, dan Yahudi itu aman-aman saja pada masa Khalifah Ottoman. Nggak ada masalah awalnya di situ. Tapi karena adanya peristiwa Holocaust, tahu Holocaust? Pembunuhan orang-orang Yahudi di Eropa. Ya, itu persoalan ekonomi dulu. Karena mereka orang-orang Yahudi di Eropa itu kan banyak waktu itu. Ada muncul tokoh yang bernama Hitler waktu itu. Orang-orang yang Yahudi semuanya, bukan semuanya sih, sebagiannya dibunuh. Sebagiannya itu mereka khawatir ini kalau kita nggak lari kita akan terbunuh. Satu-satunya jalan mereka membuat organisasi yang namanya Zionis itu. Bagaimana kita bisa kembali ke tanah kelahiran nenek moyang kita dulu. Nah, maka dipilihlah Yerusalem sebagai bukti kitab sucinya. Dulu nenek moyang kita ada di sini. Maka mereka ini masuk ke situ terus sampai munculnya negara Israel.
Jadi kalau Yahudi yang masih asli di situ itu nggak ada masalah. Tapi Yahudi imigran ini yang semakin masuk dan semakin banyak itu yang bikin ulah. Tahu ya bedanya ya? Makanya di Israel sendiri ada orang Yahudi yang pro Palestina, ada orang Yahudi yang anti Palestina. Sama-sama Yahudi itu. Kalau yang Yahudi yang pakai hitam-hitam, terus yang ininya panjang, itu yang mengibarkan bendera Palestina. Tapi yang Yahudi yang sekuler ini, itu yang melawan. Karena mereka ini, bisa bayangkan ya, ini ibarat masjid. Kalau hanya segini saja, kira-kira masih tenang-tenang saja. Tapi kalau ada orang lain banyak kemudian masuk ke sini, kira-kira semakin sempit enggak kawasan ini? Bahkan yang asli sini disuruh keluar, kira-kira bagaimana yang terjadi? Nah, kayak begitu ibaratnya. Itulah yang kemudian sampai sekarang nggak selesai. Ada yang disebut sebagai komunitas Yahudi Karai. Itu yang pro Palestina. Maunya negara itu satu, Palestina. Sudah selesai, nggak perlu mendirikan ini. Maka disebutlah namanya dengan istilahnya begini, dia sebut Madinat Hasatan. Israeli Madinat Hasatan. Negara Israel itu disebut sebagai negara setan. Yang ngomong begini siapa? Orang-orang Yahudi yang pakai jubah hitam itu. Itu yang disebut Yahudi Karai. Jadi kita kaum muslimin tidak sendiri sebetulnya. Ada kaum Kristiani, warga negara Palestina yang juga tergerus, mereka terpinggirkan. Jadi mereka berjuang bersama-sama dengan kita itu ada. Tapi mayoritas Palestina itu adalah Muslim, mayoritas. Jadi ini sebetulnya ada persoalan agama, iya, ada persoalan kebangsaan, iya, ada persoalan politik, ya, campur baur sudah. Tapi intinya ini sebagian besar Palestina itu adalah Muslim. Yang sebagian besar yang jadi korban adalah Muslim. Dan disitulah kita mendoakan kaum muslimin, mudah-mudahan mereka yang syahid di jalan Allah semua mendapatkan kelapangan dan mereka pasti dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa mereka Baitul Maqdis tidak ada yang menjaga. Tanpa saudara-saudara kita Muslim di Palestina, Baitul Maqdis tidak ada yang menjaga. Mereka adalah penjaga rumah suci Allah yang ada di sana. Doakan mereka, support mereka, minimal support dengan doa. Kalau bisa lebih dari itu. Jangan sampai mencibir, itu perjuangan mereka. Jangan seperti itu. Itu bukan perjuangan mereka, itu perjuangan kita bersama. Itu yang harus jadi catatan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik. Apakah benar kalau kita itu nggak berkunjung ke Aqsa akan dibahas oleh orang Yahudi? Karena memang selama masih ada kunjungan dari orang-orang selain orang-orang Palestina atau orang-orang Arab sana, itu mungkin Islam tidak berani menguasai Aqsa itu. Kalau berkunjung ke sana dalam arti kunjungan wisata, ya seperti umroh itu kan bagian dari kunjungan wisata, devisa masuk ke sana. Ini kalau dilihat dari sisi ekonomi, kira-kira devisa itu masuk kemana? Israel atau Palestina? Israel, masuk ke Israel. Tapi kalau itu kita tidak ke sana, kita tidak support Palestina. Jadi kalau sekedar kita nggak mau ke sana karena nanti devisanya masuk Israel, iya memang masuk Israel. Tapi kalau kita tidak ke sana, kira-kira yang support mereka siapa? Support Palestina itu, menguatkan saudara-saudara kita di sana. Siapa kalau bukan kita? Dan kalau kita ke sana, itu juga mau tidak mau kita merapatkan barisan. Dan kita bisa membawa uang ke Palestina, iya. Tapi dipotong. Tidak bisa 100% misalnya, enggak. Dipotong karena masuk melalui Israel dulu. Tapi bisa nyampe ke Palestina, iya. Bukan berarti kita sumbang 100, di sana enggak nyampe 100. Enggak, nyampe tapi enggak 100%. Sebagian dipotong. Yang namanya Palestina itu kan masih terjajah sampai hari ini. Jadi tetap sumbangan itu nyampe, tetapi nggak bisa 100%. Tapi kalau kita nggak
ke sana sama sekali, kira-kira dari mana Palestina dapat? Nggak dapat apa. Ya mau nggak mau kita harus melalui pintu satu negara itu, mau nggak mau. Sampean kalau ke Palestina, kira-kira di situ distempel nggak stempel Israel? Stempel Israel, mau nggak mau. Jadi kalau kita nggak ke sana, nggak ada yang support. Tapi yang penting jangan satu hati dengan Israel, tapi harus satu hati dengan Palestina. Itu saja masalahnya. Mudah-mudahan dipahami ya, jangan sampai salah paham. Saya kira demikian. Ya, ini ada bukan satu aja, 2, 3. Langsung jadi satu aja ya, langsung jadi satu. Kalau tadi disampaikan bahwa Masjidil Haram itu adalah tempat yang aman, bahkan ada keterangan tidak mungkin Mekah dan Madinah itu sampai dijajah oleh bangsa lain, karena itu sudah dijaga oleh Allah. Sementara di Palestina yang ada di pada Masjidil Aqsa selalu terjadi konflik. Nah, apakah kedua negara ini atau kedua tempat ini adalah merupakan barometer untuk melihat bahwa untuk mendekati kiamat ada di sana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu yang ada di sana adalah Yahudi yang sebagai penjajah. Tapi ketika Hitler melakukan pembunuhan yang luar biasa di Perang Dunia Kedua, kenapa kemudian dunia malah mengutuk Hitler? Sementara Yahudi yang sekarang itu melakukan pembunuhan juga terhadap Palestina. Jadi peta dunia itu seperti apa sekarang? Sehingga orang yang menurut sisi kita membela Islam, artinya membunuh Yahudi yang sekarang menjadi Israel, Zionis, itu justru dituduh melakukan pembunuhan massal terhadap salah satu golongan Yahudi. Sementara Yahudi sendiri sekarang melakukan hal yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa itu saya mengetahui kalau orang Yahudi Ortodok itu mengenal konsep Mesias. Yang saya tanyakan apakah benar itu dia mengenal konsep Mesias? Tapi konsep Mesiasnya itu bagaimana? Apakah mereka akan tetap mempercayai Nabi Isa itu turun sebagai Mesias? Itu saja. Ya, baik. 3 penanya ini saya bagi 2. Saya konsentrasi yang di sini dulu. Nanti yang kedua ini agak teologis, ini agak politis. Jadi saya harus pisahkan antara yang politis dengan yang teologis ya. Saya bahas yang politis dulu. Kalau bicara mengenai orang-orang Yahudi di Eropa, memang orang-orang Yahudi Eropa waktu itu dalam bidang ekonomi sangat kuat. Bahkan ekonominya itu ditopang dengan yang namanya rentenir. Tahu rentenir? Nah, itulah yang kemudian membuat orang-orang non-Yahudi kebanyakan jadi korban. Dan ekonomi itu dikuasai oleh Yahudi waktu itu. Sehingga yang non-Yahudi itu merasa terpinggirkan. Ini nggak bisa selesai kecuali harus orang-orang Yahudi keluar. Kalau keluar, mereka tidak mau, maka yang terjadi chaos. Chaos itu akhirnya menimbulkan pembunuhan, bahkan sampai seruan. Bahkan ada semacam politisasi waktu itu yang bernama Hitler. Hitler mewakili tradisi bangsa Arya, bangsa lebih mulia. Karena di satu pihak merasa juga lebih mulia. Orang Yahudi merasa lebih mulia, maka sebagai bentuk tandingan kami juga lebih mulia. Maka terjadi chaos yang semakin membesar. Disitulah akhirnya terjadi genosida. Nah, itu yang terjadi. Kemudian akhirnya mereka sebagian ada yang selamat lari sampai ke Indonesia, ada banyak. Salah satunya
neneknya atau ibunya dari Ahmad Dhani. Nah, Ahmad Dhani itu masih darah Yahudi. Tahu Ahmad Dhani kan? Bukan Ahmad Dhani sini, Ahmad Dhani sono yang di Jakarta. Tapi Muslim dia. Tapi itu bagian dari pelarian, bahkan sampai ke Papua. Jadi orang-orang Papua itu ada yang darah Yahudi itu juga, pelarian mereka. Intinya begitu. Jadi terjadinya chaos yang besar sampai akhirnya terjadi genosida itu. Nah, pertanyaan tadi, apakah ini hanya kasusnya ada di Yerusalem sampai chaosnya sampai demikian itu? Enggak. Di Mekah juga sama. Dulu sebelum Nabi SAW dilahirkan, kota suci Mekah itu juga terjadi chaos. Ada penguasa-penguasa yang berebut kekuasaan di situ. Pertama memang itu untuk Bani Ismail, kemudian direbut oleh Bani Jurhum, kemudian direbut lagi oleh Bani Al-Azdi. Bani Jurhum itu bukan keturunan Ismail. Bani Al-Azdi juga bukan keturunan Ismail. Kemudian direbut lagi pada abad ke-5 Masehi oleh Bani Quraisy dari keturunan Ismail sampai hari ini. Nah, ini dalam konteks sejarah ya. Apalagi dalam konteks politik. Dulu sebelum dikuasai oleh Bani Saud, dikuasai oleh Turki Utsmani. Apakah terjadi perang di situ? Iya, jadi perebutan. Jadi saya nggak tahu kenapa kota suci begitu ya, baik itu Makkah maupun Yerusalem. Tapi begitulah yang terjadi. Fakta tidak bisa ditolak. Fakta hanya bisa dipahami dan bisa diambil pelajaran. Artinya apa? Meskipun itu kota penuh damai, tapi pada akhirnya tidak lepas dari persoalan chaos, konflik-konflik seperti itu. Nah, pertanyaan yang sifatnya teologis tadi, apakah orang Yahudi itu percaya Mesias? Iya, percaya Mesias. Apa itu Mesias? Mesias itu Al-Masih. Tapi apakah orang Yahudi menerima Isa putra Maryam sebagai Al-Masih? Ditolak mereka. Mereka menolaknya. Jadi yang mereka tunggu siapa? Ya Al-Masih yang lain. Siapa itu yang mereka tunggu Al-Masih yang lain? Mereka sampai sekarang belum tahu siapa Al-Masih yang dimaksud. Cuma dalam perspektif Islam, bila nanti Al-Masih mereka yang datang itu, sebagaimana keyakinan Yahudi, Al-Masih yang mereka tunggu atau Mesias yang mereka tunggu itu akan merombak Masjidil Aqsa, diganti dengan bangunan Hekal Sulaiman yang ketiga. Jadi kesimpulannya apa? Masjidil Aqsa itu harus ditegakkan atau dihancurkan? Harus dihancurkan, baru dibuat Hekal yang ketiga. Itu keyakinan Yahudi begitu. Tapi apakah itu terjadi? Kita juga tidak tahu. Tapi kalau kita lihat dari perspektif Islam, itu tidak mungkin akan terjadi. Kalau seandainya itu datang, itulah yang dimaksud sebagai Al-Masih Ad-Dajjal. Dan itu yang akan berhadap-hadapan dengan Isa, Al-Masih, dan Imam Mahdi. Jadi bagi kita Al-Masih Ad-Dajjal, bagi orang Yahudi itulah adalah Mesias atau Al-Masihnya. Sedangkan Al-Masih yang asli, Isa Al-Masih, ditolak oleh mereka. Yang bagi mereka sendiri dianggap sebagai Mesias palsu. Jadi antara Mesias palsu dan Mesias yang asli tergantung dari sudut pandang yang mana. Bagi kita, Isa Al-Masih itulah Mesias yang asli. Sedangkan bagi Yahudi itu Mesias yang palsu. Bagi Yahudi, Al-Masih yang akan datang nanti itu sebagai Mesias yang asli. Bagi kita itu dianggap sebagai Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi tergantung perspektif nanti. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Wallahu a'lam. Saya hanya menukil dari informasi kitab masing-masing informasinya. Saya kira demikian. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang tepat dan tidak berkenan. Dan kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.